Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Fauzia Batubara. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025, angkatan 20, gelombang 3. Dan saat ini saya sedang mengikuti dan melaksanakan Latsar CPNS yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Dan sekarang saya akan menjelaskan tugas individu saya mengenai analisis skor isu instansi. Yuk sama-sama kita lihat. Adapun isu yang pertama adalah mengenai rendahnya minat belajar siswa dalam belajar. Minat belajar siswa adalah kecenderungan siswa untuk tertarik dan terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Minat itu mendorong siswa untuk belajar lebih giat, memahami materi pelajaran dengan baik, dan mencapai hasil belajar yang optimal. Minat belajar dipengaruhi oleh faktor internal seperti kepribadian dan motivasi, dan faktor eksternal seperti lingkungan belajar dan metode pembelajaran. Data dan fakta yang terjadi di lapangan adalah kurangnya partisipasi aktif siswa dalam kegiatan belajar, siswa sering tidak masuk sekolah, ketidakpedulian siswa terhadap materi pelajaran, dan kesulitan siswa dalam berkonsentrasi. Terkait dengan dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah siswa akan mengalami kesulitan belajar, prestasi akademik, dan kurang siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Guru akan mengalami kesulitan dalam mencapai target pembelajaran, orang tua akan khawatir akan masa depan anaknya, sekolah akan mengalami penurunan kualitas pendidikan. Sebagai guru, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung minat belajar siswa. Peningkatan kualitas manajemen ASN, termasuk peningkatan motivasi, disiplin, dan profesionalisme, dapat berkontribusi positif terhadap peningkatan minat belajar siswa. Isu yang kedua adalah mengenai kurangnya penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajaran sangat penting untuk meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar karena dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, meningkatkan minat belajar, dan membuat pembelajaran lebih menarik. Media pembelajaran juga dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan indera, serta membantu siswa dalam memahami materi secara lebih konkret dan bermakna. Data dan fakta yang terjadi di lapangan adalah bahwa kurangnya pemahaman guru tentang cara memanfaatkan media secara efektif. Guru mengalami kesulitan dalam membuat media pembelajaran sendiri, terutama media inovatif dan menarik. Beberapa guru mungkin merasa kesulitan dalam menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Guru kurang kreatif dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan efektif, serta kurang berani dalam mencoba hal baru. Dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi, kurang termotivasi, dan kurang aktif dalam pembelajaran. Guru juga akan kesulitan dalam menyampaikan materi secara efektif dan menarik, dan proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang kreatif. Penggunaan media pembelajaran yang menyenangkan adalah bagian penting dari manajemen ASN yang efektif. Dengan media yang menarik dan relevan, ASN dapat belajar lebih baik, meningkatkan kualitas diri, dan pada akhirnya berkontribusi pada kinerja organisasi. Dan isu ketiga adalah mengenai keterbatasan bahan ajar yang tersedia. Bahan ajar memiliki peran penting dalam pembelajaran karena menjadi jembatan antara guru dan siswa, serta sumber informasi yang mendukung proses belajar mengajar. Bahan ajar yang baik dapat meningkatkan pemahaman siswa, mempermudah penyampaian materi oleh guru, dan menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Data dan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih kurangnya ketersediaan bahan ajar yang ditandai dengan masih banyaknya siswa yang belum bisa mendapatkan bahan ajar ketika pembelajaran itu berlangsung. Dampak dan para pihak yang terkena dampak jika isu ini tidak diselesaikan adalah siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep penting dalam pelajaran. Kemudian siswa menjadi kurang termotivasi untuk belajar karena materi yang disajikan kurang menarik. Hasil belajar siswa menjadi tidak optimal, guru mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi pembelajaran secara efektif dan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Proses pembelajaran juga menjadi monoton dan kurang menarik bagi siswa,
Sekolah juga akan mengalami penurunan kualitas pendidikan dan orang tua menjadi khawatir tentang prestasi belajar anak mereka. Ketersediaan bahan ajar yang berkualitas merupakan komponen penting dalam manajemen ASN yang efektif dan berperan dalam peningkatan kompetensi, efektivitas manajemen talenta, implementasi sistem merit, perwujudan nilai-nilai dasar ASN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Tahapan kedua yaitu menentukan core issue. Dari ketiga masalah yang sudah kita identifikasi, dapat kita tentukan core issue dengan teknik analisis USG, dan kita perolehlah satu core issue yang mendapatkan peringkat tertinggi, yaitu keterbatasan ketersediaan bahan ajar yang tersedia. Adapun penyebab terjadinya isu dari core issue yang sudah kita tentukan tadi, yaitu kita analisis dengan teknik Fishbone, yaitu dengan teknik mencari penyebabnya melalui sistem surrounding, skill, dan supplier. Kurangnya ketersediaan bahan ajar dari sisi sistem disebabkan oleh adanya terbatasnya akses sumber daya, kemudian kurang perencanaan dan pengelolaan, keterbatasan SDM, kemudian dari aspek surrounding, kurang perpustakaan yang memadai, kurang inovasi dalam bahan ajar, minimnya keterampilan dalam pemanfaatan teknologi. Dari sisi skillnya yaitu adanya keterbatasan pelatihan dan pengembangan profesional, kemudian keterbatasan akses sumber daya dan kurang motivasi. Dan dari segi aspek supplier, penyebab terjadinya isu tersebut adalah adanya keterlambatan dalam pengiriman, keterbatasan kapasitas produksi, dan sistem distribusi yang tidak efisien. Analisis penyebab dengan menggunakan Fishbone dapat kita tarik kesimpulan penyebab utamanya adalah kurangnya pelatihan dan pengembangan dalam desain instruksional menjadi kendala dalam pembuatan bahan ajar yang efektif dan menarik. Kemudian pendidik kesulitan menemukan bahan referensi yang relevan untuk mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Adanya keterbatasan akses ke literatur terbaru atau sumber daya yang memadai juga dapat menghambat proses pengembangan bahan ajar, dan distribusi bahan ajar seringkali tidak merata antara daerah perkotaan dan pedesaan yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam kualitas pendidikan. Tahapan keempat yaitu gagasan dari penyelesaian isu tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan isu diantaranya adalah pelatihan kepada guru dalam memanfaatkan berbagai jenis bahan ajar, termasuk bahan ajar digital, meningkatkan kemampuan guru dalam mengembangkan bahan ajar sendiri, pelatihan kepada siswa dalam mencari, memahami, dan menggunakan berbagai jenis bahan ajar, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan literasi digital, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan potensi siswa, serta mengintegrasikan penggunaan bahan ajar yang relevan dan menarik. Cukup sekian tugas individu saya mengenai analisis core isu instansi, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.